Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tahun 2022, materi pembelajaran teater modern kelas 11 SMA Negeri 2 Cikampek. Nama saya Meti Nurrohmawati, jabatan Guru Mata Pelajaran Seni Budaya Unit Kerja SMA Negeri 2 Cikampek, Cabang Dinas Wilayah 4 Provinsi Jawa Barat. Menyusun naskah lakon pada dasarnya adalah menulis laskon tentang kehidupan yang bersumber naskah lakon secara tertulis atau tidak ditulis secara hukum sastra drama. Naskah lakon dibangun dan berkembang melalui lakon yang memiliki konflik. Kehadiran konflik di dalam lakon teater bersifat mutlak. Jika di dalam lakon tidak mengandung konflik, berarti telah mengaburkan esensi dari lakon teater atau drama itu sendiri. Di mana dari drama itu sendiri adalah intinya konflik. Di dalam praktiknya, menyusun naskah lakon diperlukan suatu cara atau teknik untuk penuangan gagasan dalam bentuk tulisan. Adapun yang dapat digunakan dalam kreativitas menyusun naskah lakon dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti menerjemahkan, mengadaptasi, menyadur, dan menyanggit. Yang pertama, teknik menerjemahkan. Menerjemahkan merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dilakukan guna memenuhi pengadaan lakon teater. Dalam kenyataannya, lakon hasil terjemahan atau kisah sangat sulit didapat, lebih-lebih lakon kisah berbahasa asing. Oleh karena itu, bentuk pementasan atau kisah satu-satunya hanya ada di Indonesia dan salah satunya adalah bentuk yang mendekati bentuk atau kisah milik asing adalah opera. Terjemah atau menerjemahkan dapat diartikan sebagai mengalih bahasakan atau bahasa Inggris, translate dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Syarat pertama bagi penulis dalam menerjemahkan sebuah lakon harus memahami dan menguasai bahasa serta utamanya adalah menguasai teknik menyusun naskah. Kegiatan yang memungkinkan dalam menerjemahkan lakon dengan cara mengalih bahasakan lakon berbahasa daerah atau bahasa Sunda atau Jawa ataupun bahasa yang lain ke dalam bahasa Indonesia atau dengan melakukan kebalikannya. Misalnya dari lakon teater berbahasa Indonesia ke dalam bahasa daerah setempat. Kedua, teknik adaptasi. Adaptasi secara harfiah dapat diartikan menyesuaikan atau penyesuaian diri sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang dihadapi. Adaptasi dalam hubungan naskah lakon merupakan salah satu teknik menyusun naskah lakon yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi perbendaharaan naskah lakon seni teater yang bersumber kisah cerita atau lakon yang ada dan pernah tumbuh dan berkembang di daerah. Mengadaptasi naskah sastra drama atau lakon teater dalam proses kreatifnya dapat dilakukan dengan cara meminjam kandungan isi tematik dan struktur lakon dari naskah aslinya. Akan tetapi bentuk lakonnya dapat disesuaikan dengan setting yang dikehendaki kreator. Misalnya, Suyatna Anirun melakukan adaptasi naskah drama komedi karya Molière yang berjudul Lingkaran Kapur Putih diadaptasi atau dibawa pada situasi kondisi alam dan nuansa etnik Jawa Barat atau Sunda. Dengan demikian, teknik mengadaptasi lakon atau menyusun naskah lakon teater pun dapat dilakukan dengan cara meminjam bentuk atau warna dengan sumber cerita dari naskah lakon karya bangsa yang lain atau karya sastra etnik lain di Indonesia.
ketiga, teknik penadur. Sadur adalah teknik menyusun naskah dengan cara mengubah atau merubah sebagian unsur karya orang lain menjadi karya kita, tetapi tidak menghilangkan, merusak unsur-unsur pokok lakon dari pengarangnya. Lakon saduran dengan tidak mencantumkan sumber cerita dan pengarang aslinya dapat disebut dengan plagiat. Sanggit. Menurut istilah sanggit atau penyanggit dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadewa tahun 1994 mengandung pengertian bergeser atau menggeser sesuatu tetapi dalam satu hal yang sama. Seperti bambu berderik apabila terjadi gesekan dengan bambu yang lain atau kita berderik apabila terjadi gesekan dengan gigi yang lain. Sanggit atau menyanggit dalam hubungan dengan menyusun naskah lakon tidak sama dengan mengubah atau teknik sadur. Sanggit lebih mengandung pengertian membuat atau menyusun cerita atau lakon yang bersifat baru, tetapi tidak melepaskan dari lakon atau cerita aslinya. Dapat pula dikatakan bahwa sanggit adalah proses pengembangan cerita dari tematik yang ada atau pengembangan lakon dari sebuah adegan atau babak di dalam lakon sehingga lakon yang disusun benar-benar baru. Dengan demikian teknik menyusun naskah lakon dengan cara menyanggit diilhami oleh tematik-tematik lakon yang telah ada dan ditulis orang sebelumnya. Kapankah kita melakukan sanggit? Telah dikatakan bahwa tidak semua sumber cerita dapat dijadikan sumber penulisan atau penyusunan lakon teater. Artinya, proses sanggit hanya dapat dilakukan pada cerita-cerita kisah yang memungkinkan terjadinya pengembangan lakon atau cerita ke arah peristiwa dramatik, yakni memiliki unsur konflik penokohan cerita atau lakon yang jelas. Konflik dalam lakon adalah inti dari cerita atau kisah itu sendiri. Misalnya dongeng kelinci, apabila diceritakan hanya kehidupan keluarga kelinci yang cinta damai, penuh kasih sayang, dan digambarkan pada jerih payah sang kelinci dalam berjuang untuk menciptakan tantangan dan hambatan dikala membangun arti dari sebuah kehidupan. Jadi kasih sayang atau kesuburan sebelumnya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.